Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Sarina Soekarno. Alhamdulillah saya kedatangan sahabat sejati kuda sembrani. Zaman dahulu kala kuda sembrani ini adalah milik Ratu Galuh dan kemudian hidup ribuan tahun yang lalu. Sejarah kuda sembrani ini juga dipakai oleh Ratu Kidul. Kuda sembrani ini kuda yang sangat berani, tangguh, dan dia yang membawa para raja-raja terdahulu dan juga nabi dan rasul. Kalau dalam Islam dikatakan sebagai buruk. Ini adalah sejarahnya orang Jawa. Sejarahnya orang Islam, kuda sembrani. Kuda sembrani dikatakan sebagai buruk, kuda yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kuda sembrani ini adalah sahabat saya. Saya menamakannya adalah si Rumpin. Dia yang selalu menemani saya setiap waktu. Kuda sembrani ini dahulu pernah diberikan oleh Jibril alaihissalam kepada para nabi dan kemudian kepada para wali dan para raja yang berhak untuk menaiki kuda ini, dan kemudian beralih kepada Ibu Ratu Sarina Soekarno. Kuda sembrani ini atau buruk wujudnya adalah roh, tapi ini adalah semacam prasasti. Kuda sembrani ini yang didapat dari zaman kerajaan zaman dahulu, zaman ribuan tahun yang lalu. Kuda sembrani ini adalah pusaka, dan ini pusaka yang dipegang Ibu Sarina artinya adalah si Rumpin ini tidak bisa dicuri orang lagi, tidak bisa pergi begitu saja atau menghilang karena pusakanya ada bersama Ibu Sarina. Semoga Rumpin akan selalu senantiasa menemani Ibu Sarina dari mulai ribuan tahun yang lalu sampai sekarang dan yang akan datang. Rumpin, kuda sembrani, kuda suci warnanya suka berubah-berubah, kadang putih dan kadang hijau. Nah, ini kuda sembrani adalah kuda yang dahulu milik Ratu Kidul, para raja dan para nabi terdahulu. Selamat datang kuda Rumpin, akhirnya engkau datang bersama Ibu Sarina kembali. Itu saja sejarah kuda sembrani dari saya, Sarina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Iya. Kotum beserta dengan juga kocak hakim. Sebelum lanjut berbicara, mungkin ada Bang yang bicara untuk menjelaskan kronologis sebelum ini dibuka. Jelaskan Bang kronologis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, Pak Afid, Bapak Lu. Ini saya menceritakan asal usul barang yang saya bawa. Tadinya ini barang dari kakak saya, namanya Mas Suwedi. Beliau kebetulan barang ini dari siapa lagi dia. Nah, waktu itu dia kan sakit. Nah, sakit dengan keluarganya agak ini, sakitnya barang-barang yang ada di dia itu mau dimusnahkan. Ya, lalu akhirnya saya dipanggil, Bang, kamu bisa nggak ke saya? Oh iya Mas, ada apa? Penting bukan ke sini. Nah, penting sini. Saya disuruh milih barang-barang yang ada di kakak saya, yang ada di hati saya. Satu ini, yang kedua itu seperti batu, tapi bentuknya piramid. Nah, itu yang ketiga itu sebuah piring anti basi ya, itu yang kita ambil.
Nah setelah bawa, jadi yang ada di saya tinggal ini pun tak dititipkan sama Bapak Doit yang dirujuk, Abbas Doit dirujuk, bukan. Nah, udah lama banget Bu, sudah sekian, bukan lama lah saya tak dititipkan itu. Karena apa? Pak Doit cerita sama saya, Mang, katanya kamu punya barang di rumah. Iya Pak, coba bawa sini. Akhirnya bawa. Begitu tak bawa, tak buka, tak lihat kan. Kamu dapat dari mana? Dari kakak saya. Nah barang ini nanti kalau sudah cair, ini barang ini sangat berguna sekali. Apa yang cair? Apa yang cair ya? Maksudnya? Nah katanya tuh benda-benda yang berada di depan leluhur. Nanti kalau sudah waktunya buka, nah waktunya buka, ini bisa untuk ngangkat barang ini, dia bilang. Nah kalau gitu mah, saya kan tidak bisa nyimpan ini. Akhirnya ya udah kalau gitu titipkan aja di sini, oke. Berarti tak titipkan sana aja. Nah berarti Bambang sudah punya hak di sini. Karena punya hak Bambang sudah dititipkan di sini. Terus ikhlas, tidak ada apa-apa, nggak ada. Orang-orang tidak sama sekali. Iya. Aku bahasa tak serahkan lah. Setelah kemarin ada telepon Bapak masalah ini, saya langsung ke sana. Sampai sana rumahnya itu sudah apa? Salang tok Bu. Sudah lapuk gitu. Sudah lapuk. Ada orangnya lagi. Nah saya tanya yang di belakangnya itu anak mantu. Saya tanya, nah, Bapak siapa? Aku ditanya gitu saya dari Cepu Bapak Bambang. Bapak mau cari siapa? Bapak Doit sama. Maaf ya Pak ya, Bapak sudah enggak. Sudah meninggal, Ibu ya sudah meninggal. Saya tak boleh Allah. Sekian lama berarti barangnya di sini. Dan lama anaknya yang bernama Arifin datang. Nah, datang, terus dia itu juga cerita, Bapak sudah meninggal, Bapak. Ya, sebelum Bapak meninggal, Bapak pesan sama saya. Barang yang ada di kamar saya, yang satu itu punya Bapak. Dijawab juga kasihkan, enggak dijawab juga kasihkan. Soalnya ini barangnya Bapak. Itu Bapak Doit. Ibunya mau menit juga pesan gitu. Le, barang saya kamar, saya nang kotak kuwi, barangnya Pak Bambang. Lah, sumbene Pak Bambang rene ditakokne ya wenehno, ora ditakokne ya wenehno. Soalnya hak Pak Bambang dititipane Pak Bambang. Nah, setelah dengan adanya itu, berarti dia cerita masalah ini. Akhirnya, alhamdulillah, berarti ini masih kembali ke saya. Nah, setelah kembali ke saya, terus saya telepon ke Bapak, Pak, barang yang ada di sana sudah tak bawa, sekarang ada di tangan saya. Kapan saya serahkan ke Bapak? Yang tahu manfaatnya, ya saya kan cuma titipan Pak. Akhirnya bawa ke sini lah. Sekarang dari Bapak mau diserahkan ke siapa? Monggo, saya lillahi ta'ala. Cuma itu aja, asal usul barang ini dari itu aja Ibu ya. Cukup barangkali bisa dimengerti juga ya. Iya, itu dari Bapak itu, Bapak kan tanya, ini mau diserahin kemana? Bapak itu jawab apa? Yang Pak Doit. Jadi disuruh ngasihkan ke saya. Oh gitu. Dari anaknya kan Arifin Pak Arif Mas Arifin diberesin disuruh Sebelum meninggal yang pesen amanah ke anaknya Pak Arif Mas Arif tadi. Baik sampean barang iki ditakokne. Iki sing ndi Pak Bambang. Ora ditakokne yo wenehno, apa meneh ditakokne. Kan gitu ya, berarti alhamdulillah barang kita masih ada. Ya tak pulang, kita serahkan ke Bapak ini sekarang. Nah, Bapak mau serahkan ke siapa? Monggo saya lillahi ta'ala sah ya. Untuk perjalanan. Itu Bun. Yang terakhir sekarang Aki sampai bisa dibawa ke sini ini. Aki kan disuruh ke keraton cari amunisi nggak dapat. Itu udah melihat mungkin saya nggak punya ongkos lah kata gitu. Udah jangan kesini, itu baca di HP. Wiridkan sama kamu selama 5 hari 5 malam. Tahu-tahu 3 hari 3 malam sudah keluar. Besok ada apa? Itu di sana. Cepet aja telepon ini. Ya itu akhirnya cepet telepon. Nah, yang akhirnya ada ini.
apa itu? Ya ini sudah di tangan saya, kalau dari tangan coba di WA kan ke sini, ke si Neng. Pas di WA, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kok ini barang? Nah itu Aki karena ada amanat dari Bunda tidak boleh kemana-mana dulu, dan tolonglah apapun yang terjadi karena kita sudah satu ikatan, apapun yang terjadi baik itu kebutuhan apapun juga, hanya Aki mengingat, menimbang dan memperhatikan ini ada mungkin yang dibutuhkan oleh Bunda, dan mungkin ini baru mungkin karena Aki manusia ya, ini sebetulnya Bunda udah tahu masalah ini, tetapi kalau wujud seperti hal sekarang ini ya baru kali ini. Nah sekarang Aki mau buka dulu ya. Bismillah. Ini buktinya. Biaran saya. Biaran saya. Seperti apa ya minyaknya? Jadi ceritanya begini. Ini adalah kendaraannya Jibril alaihissalam. Kendaraannya Jibril yang dulu Jibril alaihissalam ini mengajak saya sama seperti Kanjeng Rasulullah Mi'raj ke langit tertinggi. Saya berangkat secara ruh bersama dengan Jibril dan si Rumpin ini. Ini saya panggilnya Rumpin. Ini adalah kendaraannya Jibril alaihissalam. Yang Jibril pernah menghibur saya untuk tetap menjalankan tugas dari Allah. Nanti kalau kamu meninggal, biar saya yang mandikan. Jibril alaihissalam bilang begitu ke saya. Menghibur saya karena beratnya ujian saya ya. Nanti kalau kamu meninggal, saya mandikan dan saya kafani. Dan saya berikan rumpin atau kuda terbang sembrani untuk kamu bepergian. Dulu waktu usia saya masih 5-6 tahun lah ya. Nah, secara ruh saya sering pergi dengan Rumpin kemana aja, kemana-mana, sampai waktu itu juga bersama Jibril alaihissalam ke langit tertinggi melihat beberapa sahabat-sahabat Rasul, melihat Rasulullah. Itu bersama kita bertiga, Jibril, saya sama Rumpin ini. Dan untuk urusan amanah juga saya cepat dengan dia gitu. Misalnya saya mau pindahin gudang ke sono, ke gudang ini, tarik bareng sama si Rumpin. Gimana Pak? Iya, totok-totok gitu. Terus sudah dia pergi lagi berangkat. Nah terus jadi waktu usia saya 5 tahun bersama, pokoknya usia saya masih dulu, zaman dulu lah, bersama Soekarno, ada beberapa benda yang memang kesayangan saya, 5 terutama. Yang satu itu merah delima, ini merah delima saya. Karena waktu itu pernah hilang, diambil orang. Saya nggak pernah namanya benda-benda ini digadai atau dijual, nggak pernah. Terus hilang pokoknya, karena saya masih kecil, hilang. Juga pergi ke Jawa Tengah. Saya mimpi, ya Allah, saya pengen barang saya kembali lagi ya Allah. Pertama, merah delima saya harus kembali. Terus kedua, Alkitab saya harus kembali. Terus ketiga, tongkat Trisula beda saya harus kembali. Keempat, saya pengen Rumpin balik lagi ke saya, walau dalam keadaan mati ataupun tidak. Terus yang kelima itu ada tongkat kecubung saya sama koin emas gambar Soekarno, ada 10 koin, itu juga hilang. Yang saya pegang itu 5 itu. Jadi itu yang memang dititipkan oleh leluhur, 6 barang itu. Dan itu harus kembali semua.
Nah, sampai kemarin 2 bulan yang lalu lah saya kepikiran Rumpin kan pernah sering ngomong kan Rumpin mana gitu. Alhamdulillah saya melihat si Rumpin di sini. Ini wujud. Kalau rohnya biasanya saya buat pakai kendaraan saya pergi ke langit ketujuh, ke mana-mana lah beliau yang nganterin saya. Nah mungkin termasuk yang di Bogor ini kan Rumpin itu salah satu tempat transitnya dia gitu. Gitu apa? Abang Sanjaya. Nama kampung. Ini lagi kenapa Aki langsung nyerahkan di bawah? Karena patoknya itu orang mengerti, orang tahu dan orang jujur ya. Katakan itu dianggap oleh Aki jujur karena itu timbang-bang segitu lamanya tetap masih ada dan mau meninggal juga amanah. Kenapa Aki sampai sekarang udah ke sini kita segala sesuatunya masih bukan kita nanti bicara sama emak di sana gitu. Nah, Aki mendengar pembicaraan Pak Dodi. Pertama, Pak Dodi berbicara ke Bang langsung kaki. Bahkan pertama yang akan membantu mengambil barang kalau barang tidak terangkut itu ini kata Pak Dodi bisa membantu kita nanti gitu. Tapi Aki tidak mau mengatakan ini membantu, malah kita yang harus membantu gitu kan. Kalau Justru itu yang perayaan tadi ya. nah gitu. Nah, setelah itu ya Aki berpikir nggak ada lagi kita ngikutin siapa sih sekarang. Kita ngikutin mak apapun yang terjadi. Nah sekarang ada salah satu benda yang betul-betul mengarah kepada kronologis kita. Kenapa tidak langsung dikasihkan aja? Ya itu udah ngomong ini harus secepatnya. Ya wong Jawa sing duwene artinya nunggu jare bukan Tunggu. ya, diserahkan itu kepada yang punya. Ini kendaraannya Imam Al-Mahdi. Ya Allah, dia tuh setia banget. Itulah Berapa hari yang lalu kemarin kita ini Rumpin saya ya. Rumpin mana. Akhirnya datang juga. Ini juga Mbak datang sendiri ini. Iya. Merah 5 karena mungkin ini kecil. Jadi kan biasanya kalau di kamar saya tuh kalau ada tanda-tanda yang mau datang tuh di bawah tempat tidur saya tuh ada uang-uang. Kadang uang logam, uang kertas, berantakan di dalam di kolong tempat tidur. Saya kan nggak pernah naruh duit di dalam tempat tidur kan. Nah, ini tanda-tanda nih ada yang mau datang barang apa ya gitu kan. Nah, tiba-tiba lagi saya tidur, ini dilempar bah. Yang namanya goib gak sopan bah. Kaki saya wah astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Tung jatuh. Nah pas lagi saya lihat lagi jatuh, ini apaan ya? Oh ini mungkin pegangan apa? Pegangan laci. Pegangan laci. Mirip. Ini kan ini yang baru. Tabung yang lama tuh kuno bentuknya ada gini juga gambar kuda bah. Warnanya kayak gini tabungnya. Ada itu saya ganti sama yang bagusan. Nah itu saya bikin ini pegangan kunci. Pas lagi saya buka, masya Allah, ini berada 5 saya. Coba bang, yang saya dengar di Jawa Tengah itu punya saya ini berada 5 dijual 4 miliar. Terus gimana saya mau ambilnya? 4 miliar dari mana? Kan gitu. Nah, dia datang sendiri, entar juga datang sendiri lah. Udah kehilangan ya. Kemarin juga sempat Jadi semalam juga saya kejatuhan ini waktu dia mau datang nih, kejatuhan kayak kuda tapi warnanya hijau bersayap dari atas lemari turun ke bawah. Pas lagi saya lihat tuh nggak ada barangnya gitu. Mungkin daripada ini dilempar kejedot saya kan benjol. Ada yang bawa wasilahnya dari abah gitu sama abang wasilahnya. Bener, saya biasa gitu. Itu kalau di bawah tuh kalau sisanya suka nyapu. Kok ada duit sini, kemudian buang duit sini? Enggak pernah. Oh, kan bingung saya juga. Itu biasa tanda-tanda tuh mau datang barang-barang gaib. Itu banget. Satu persatu datang. Nah itulah barangkali mungkin semua sekarang Udah takdir ya. sudah mendengar Ya. bahwa barangkali dari Bambang kualitas perantaranya dari kakaknya sendiri terus pernah dititipkan
bertahan sekian lama di barang tersebut, karena ya mudah-mudahan aja besok atau lusa atau kapan lah gitu ada yang harus dibicarakan lagi ya nanti. Nah, setelah kita betul-betul A1 di sana. Kalau sudah A1 baru Akimah bisa bicara. A1 kalau hanya wacana. Iya, sebaiknya Abah dulu lah yang maju ya. Karena urusan kayak gini, kalau udah ketemu saya mereka mulai mencela-mencela ini atau gitu ya misalnya gitu. Ada aja godaannya walaupun dia tuh udah lurus gitu Bang. Nah, kadang-kadang udah jauh buat ngalangin tuh. Nah, makanya makanya kenapa saya tuh ngeduluin kalian dulu deh. Nanti kalau saya datang lain lagi. Gitu kan. Nafsunya beda. Dia kan begitu ya ketemu saya. Udah walaupun ketemu. Siapa tahu dengan ini bisa bantu saya karena saya barang-barang saya tuh ada di beberapa orang yang memang secara lahiriah saya nggak bisa bicara ya, orangnya masih kekeh gitu ya. Dengan adanya dia mungkin saya mau katakan kembali. Insya Allah. Seizin Allah artinya. Iya, apapun yang terjadi sekarang tinggal gini aja. Aki 74 tahun malah Pak Bustomi mengatakan di 75 kan? Aki yang hitung 74. Pak Bustomi mengatakan 75 antara Aki dengan Pak Bustomi. Sampai ketemu, karena saya berani mengasihkan karena kita kan punya kode etik. Nah itu. Nah, sekarang kita tutup dulu ini ya. Iya. Iya, udah lah. Bisa diangkat nggak, Bah? Bisa. Mohon Pak, diangkat dari Bismillahirrahmanirrahim. Si Rumpin ini kalau saya kasih nama Rumpin. berdiri mau Cantik banget loh dia, warnanya putih aslinya. Iya. Putih semua. aduh si Rumpin lah. Aslinya putih Rumpin. Saya suka naik ke dia. Ketemu sama kekasihnya yang disayangi sebagai yang Majikannya. majikan pemilik Dia pemilik cowok. kendaraan. Si Rumpin tuh cowok. Iya. Darah serahkan. Allah. Selawat ya, selawat. Adadama bismillahirrahmanirrahim. Daimatan dawabil mulkilahi ya Allah. Ini kendaraannya Jibril alaihissalam yang dipinjamkan ke saya waktu itu. Tapi dia kan nggak wujud, dia kan roh. Nah ini wujudnya ini. Cara ini punya tanduk di tengah. Punya tanduk. Jadi kayak unicorn. Pegasus. Oh, ada tanduknya di tengah. Aslinya begitu. Kan film-film kartunnya ada. Iya. Ya, itu benar ceritanya betul. Berarti saya tinggal 2 barang. Tongkat kecubung. Bebasnya Bang Lebah. Itu hanya syarat untuk ini untuk pembuktian jati diri. Jadi pada saat pertemuan dan lain sebagainya. Oh, kamu ini tuh ternyata. Ini yang mencirikan bendanya. Jadi kayak KTP ya. Gitu. Kalau nggak salah, koin emas saya itu sama seorang ulama di Irak dipegang. Dia juga sudah nyerahin ke orang lain untuk dititipin ke saya. Cuman orang itu belum ketemu sama saya. Koin emas 10 biji. Saya tuh masih kecil suka saya mainin buat muterin duit gitu. Muterin. Tak taruh di kaleng, kalau bawa tempat tidur hilang gitu. Dari malam tipis juga saya telur. Iya. Satu kursi. Tahu sendiri kuda tuh maunya apa? Satu kursi dan saya di sini dia sama.
mau ditaruh di Serah terima, di Pak. bawah itu loh. Berarti pertama Jati ya. Oh, jati ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ada nama di kalimat tiga. Ada kurang akhirul, ada di pilih, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu lakum. Hakim wa taqabbal minna innahu huwal ghafurur rahim. Akan berubah abah nyerahin ke saya. Mewakili yang sebelumnya. Berarti pegangin dulu, Mang. Iya. Ya. Udah, Bang, nggak usah pegang, Pak. Abang nggak pegang. Angkat. Ini ada isinya soalnya berat. Bunda, Abah nyerahkan salah satu benda yang berupa kuda anak hijau yang ada di sini, Sembarani. yang semeran hijau yang merupakan kendaraan para utusan malaikat dan rasul. Ini merupakan salah satu buruk sepengetahuan Aki. Nah, ini buktinya dan disaksikan oleh para anak-anak kita semua. Semoga ini menjadi salah satu solusi bagi kita untuk mengamankan segala sesuatu halnya. Bila ada yang kita macam inilah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat buat semuanya. Amin. Saya terima titipan dari Abah Hafiz yang merupakan amanah dari orang sebelumnya untuk diserahkan kepada saya. Terus terang ini adalah sahabat saya yang Abah serahkan, dan ini untuk yang selama ini menemani saya dalam perjalanan amanah. Terima kasih, semoga Allah meridhoi kita semua dan apa yang dicita-citakan oleh kita semua, rakyat Indonesia dan dunia tercapai. Amin. Merdeka! Merdeka. Belum. Oh iya, benar juga ya. Ada nggak ini ya? Ada nggak seberapa ya? Ada isinya ini. Kemarin itu ya, mau dikeluarkan dari tempat simpanan daerah Batak ya. Aku apa mbok ini? Oh, begitu. Dia bilang gitu. Aku mbok ini. Apa tak kayak no sing duwi. Soalnya iki nek awakmu cuma dititipno. Saiki sing duwe teko, apa tak kayak no karo sing duwi. Bahasanya bahasa Jawa. Iya. Ya, itu Jawa. Tadi Saya ngerti cuman nggak bisa ngomong banyak. mengembalikannya ya, Pak. Penting kita mah ngerti taktik kuno Oh, cerewet. kuno aja. Jadi men. Jangan nakal. Jangan nakal. Jangan ngabul, jangan nakal. manut apa di goa di serana karo sing duwe awak. Yang punya. Yang memiliki jenengan. Kan udah tak serahkan kembali kan? Udah, saya udah bebas. Lepas tugas berarti ya Pak Bambang? Bebas saya udah punya beban lagi. Saya masih di rumah saya terus. Saya kan adanya. Beban ya, beban. Aku keluar. Karena saya memang rindu dia, kepikiran terus. Tiba-tiba lagi tidur kok ada kuda warna hijau terbang gitu, turun dari atas lemari ke bawah gitu. Gak taunya di SMS, WA ya. WA katanya nih ada ini titipan dari Pak Bambang sama Pak Hafiz. Loh, Masya Allah. Ya Allah, kayak tunggu ya. Kayak ya. Kayak mimpi bener. Kayak kita cuma mimpi terus mana ya saudaraku, mana itu sih. Dari jawab detik mah ya. Ya Allah dijawab. Berapa hari? Nah, terus tadi pagi ya, Mbak Ketum kan tanya mau kemana? Nah, jawab saya nggak terus terang jawab itu. Nggak bawa mau nyerahkan dengan apa terus terang aja. Nah, mau ke apa? Silaturahim. Jangan lama udah ketemu dijawab. Oh, ya. Oh, Ini jawabnya wah berarti orangnya udah tahu kan udah KB ya gitu. Jawabnya betul Bu. Keluarga besar. Ya. Ah, iya. Sama saya juga jawab. Ya. Berarti orangnya udah tahu.
Ya, kita itu rahasia nggak tahu. Ketemu. Ya Allah, makasih ya. Ini sahabat saya setia menemani saya sampai saya mati. Mati hidup lagi sama dia gitu. Itu kalau saya yang ngomong ya, saya yang ngomong. Orang yang dengerin itu yang apa yang saya omongin udah tahu. Tapi saya jawaban saya, beh. Beh. Aku ketawa. Baca WA-nya. Bilang sama Aki juga. Sampai Jawabnya, oh ya. Saya rambut sampai botak gara-gara sama dia nih jalan-jalan. Bandel, saya mindahin gudang yang induk ke Bekasi sama bapak dimaki-maki saya. Untuk apa pindah-pindahin barang katanya. Mau coba bisa nggak gitu, saya kalau lagi gitu penasaran, saya mau coba Pak. Kata bapak, pernah hukum kamu. Botak rambut saya rontok semua. Ya Allah, saya bilang enggak deh. Enggak lagi. Pindah-pindahin. Coba-coba kan beneran. Iya, saya ya Allah, mudah-mudahan kalau mau udah waktunya nanti dia mau kerja gitu, bukan kita. Bapak bisa kepanggil. Saya kenal sama Bapak semenjak aktif jadi polisi baru 2 tahun. 15 tahun ya mau Bapak habis ya. 85 saya ketemu sama Bapak. Sampai 95 lah. Saya benar-benar kan pindah ke Jawa. Itu saya permohonan pindah ke Dekat DCC. dari markas. Iya. Dekat dari markas. Ini saya berapa? Saya disangkanya Heri ini guyonan, bohong. Padahal saya benar-benar sudah di ACC permohonan pindah saya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, terus akhirnya dia juga pesan kalau memang mau pindah ke Jawa Tengah, cari orang yang seperti kamu. Bilang Kori, saya mencari orang yang seperti kamu. Sana. Ada yang pas di hati saya. Malah cuma sedikit. Yang amanah tuh maaf ya. Benar. Cuma sedikit, cuma bisa dihitung dari 1, 2, 3. Udah gitu doang. Terus Dari 2.000 orang. ya, yang nempel di hati saya yang di Jawa Tengah tuh Pak Kiai Sudarji sama Mbak Sogi. Nah, apa mak? Ini kacamata. Apa? Kue. Itu Dulu kan makan kacamata makan dulu. saya Sudarji sama Mbak Sogi yang sehati dengan saya. Ban. Semuanya dari Jawa Timur. Sunan Bonang. Iya. Jawa Timur. Jawa Tengah masih belum ya. Belum ketemu. Iya. Jawa Timur. Agak susah kalau Jawa Tengah. Iya. Ini mah. Masih Sebenarnya begini. pikirannya. Masih begini, masih kepegang Iya. kalau Jawa Tengah. Belum ada satu, maksudnya belum ada yang amanatnya tuh belum ada yang keluar gitu. Sebetulnya sampai alas purwo. Amanat masih diginiin, masih gengsi. Mungkin juga aku juga masih ada seperti kemarin juga kerjakan di 5 malam cuma 3 hari 3 malam. Alhamdulillah. Tahu kalau saya udah niat masih jadi dulu. Maksudnya malam juga sebetulnya masih melek, tapi mengingat gimana memperhatikan anak datang segitu sampai ngobrol terus ayo tidur aja. Cerita mitos dan sejarah kuda sembrani menurut Jawa dan Islam. Kuda sembrani adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Kuda ini dipercaya berbentuk seperti mitologi Yunani yaitu unicorn. Kuda ini apabila di dunia nyata dipercaya akan menjadi mustika. Dalam cerita pewayangan, kuda sembrani adalah kuda tunggangan Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati yang konon menurut cerita bila bepergian selalu menggunakan kuda sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai di tujuan. Dipercaya kuda sembrani adalah tunggangan para raja-raja Indonesia zaman dahulu untuk melakukan teleportasi, karena mitosnya sekali kepakan sayap kuda sembrani bisa berjalan sejauh ratusan kilometer. Kisah Tanah Jawa mengatakan bahwa raja-raja menggunakan kuda ini untuk berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah. Sejarah kuda sembrani menurut Jawa dan Islam. Dahulu kala di Tanah Jawa ada suatu kerajaan besar yang bernama Mataram. Kerajaan Mataram waktu itu diperintah oleh seorang raja yang sangat sakti, bergelar Sultan Agung. Suatu hari di sela-sela tapa beratanya, Kanjeng Sultan Agung mendapat wisik atau petunjuk gaib, berupa suara yang membisikkan agar ia memperkerjakan seorang abdi yang bernama Ki Bodo.
Apabila ia telah memperkejarkan Ki Bodo, maka kerajaan Mataram akan tentram, damai dan segenap rakyatnya dapat hidup sejahtera. Setelah mendapat wisik tersebut, segeralah Kanjeng Sultan Agung menyebar para abdinya ke seluruh wilayah kerajaan Mataram untuk mencari seseorang yang bernama Ki Bodo. Setelah orang yang bernama Ki Bodo itu diketemukan dan dihadapkan pada raja, Sultan pun segera berkata, "Ki, aku ingin minta bantuanmu untuk menguasakan agar ketentraman seluruh negeri dan kesejahteraan hidup seluruh rakyat dapat terjamin." "Ampun Baginda," kata Ki Bodo, "hamba ini hanyalah orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Bagaimana hamba dapat membantu Baginda membuat negeri menjadi tentram dan sekaligus mensejahterakan rakyat?" "Jangan begitu Ki," kata Baginda lagi. "Aku tahu bahwa Ki Bodo memiliki kelebihan. Maukah Ki Bodo menyumbang sesuatu untuk kepentingan negara dan rakyat?" "Kalau Baginda yang memerintahkan, apapun yang harus hamba lakukan, hamba tidak akan mengelak," kata Ki Bodo. "Bagaimana kalau tugas berat?" tanya Baginda. "Bagaimanapun beratnya, hamba selalu sendika melaksanakannya," kata Ki Bodo. "Jadi Ki Bodo bersedia menjadi abdiku?" tanya Baginda. "Kalau Kanjeng Sultan menghendaki, hamba siap untuk menjadi abdi bagi Kanjeng Sultan," kata Ki Bodo. "Setelah kamu menyatakan kesanggupan sebagai abdiku, maka sekarang aku minta agar kamu memberi saran untuk meningkatkan ketentraman negeri dan kesejahteraan segenap rakyat," kata Baginda. Setelah berpikir sejenak, Ki Bodo pun berkata, "Sebaiknya Baginda memelihara seekor kuda sembrani." Kanjeng Sultan segera saja menerima saran dari Ki Bodo. Padahal kuda sembrani, kuda yang mempunyai sayap dan dapat terbang, konon hanya terdapat di Mekah saja. Namun bagi Kanjeng Sultan Agung, pergi ke Mekah untuk mengambil kuda sembrani bukanlah hal yang mustahil. Sebab kabarnya setiap hari Jumat ia selalu pergi ke Mekah untuk menunaikan sholat Jumat. Singkat cerita, Kanjeng Sultan Agung segera pergi ke Mekah untuk membeli kuda sembrani. Sesampainya kembali ke Mataram, kuda tersebut lalu diserahkan kepada Ki Bodo yang diserahi tugas sebagai perkatik atau abdi dalam yang bertugas memelihara dan mencari rumput untuk makan kuda istana. Ternyata Ki Bodo juga memiliki kemampuan yang luar biasa, sebab rupanya sang kuda sembrani itu lebih senang makan rumput dari tanah Arab daripada rumput yang ada di kerajaan Mataram. Oleh karena itu, untuk memberi makan kuda sembrani peliharaan Sultan, ia setiap hari harus pergi ke Mekah untuk mencari rumput. Kelakuan Ki Bodo yang setiap hari pergi ke Mekah ini secara tidak sengaja beberapa kali terlihat oleh Kanjeng Sultan. Hal ini terjadi ketika Kanjeng Sultan tengah menunaikan sholat Jumat di Mekah. Sebelum masuk ke masjid, ia selalu melihat sebuah keranjang dan caping atau tudung kepala sejenis topi yang terbuat dari bambu, khas kerajaan Mataram yang teronggok di pagar samping masjid. Karena penasaran, pada suatu hari sesuai bersembahyang Jumat, Kanjeng Sultan langsung mendekati caping dan keranjang itu, lalu mencoletinya dengan injet atau kapur sirih. Selesai memberi tanda pada keranjang dan caping itu dengan injet, Kanjeng Sultan Agung segera pulang ke Mataram. Sesampai di Keraton Mataram, ternyata Ki Bodo sudah asyik memberi makan kuda sembrani. Baginda lalu mendekat sambil mengamati keranjang dan caping Ki Bodo. Ternyata keranjang dan caping itu ada tandanya injet. Jelaslah keranjang dan caping itu adalah keranjang dan caping yang tadi dicoretnya di depan Masjid Mekah. Dengan peristiwa itu, tahulah Baginda bahwa Ki Bodo adalah seorang sakti yang memiliki kemampuan luar biasa. Suatu hari, ternyata kuda sembrani itu dapat lolos dari kandangnya. Padahal palang-palang pintu kandang itu sudah ditutup kokoh. Rupanya mereka lupa bahwa kuda sembrani itu dapat terbang sehingga dapat dengan mudah melarikan diri melalui tutup keong pada kandang itu. Lolosnya kuda sembrani itu membuat sedih hati Gusti Ratu Putri Permaisuri Kanjeng Sultan. Cepat-cepat Gusti Ratu Putri berlari, maksudnya akan mengejar kuda sembrani. Namun karena waktu itu Gusti Ratu sedang mengandung, maka larinya pun menjadi tersendat-sendat. Melihat hal itu, Ki Bodo segera berkata, "Jangan Gusti, jangan berlari mengejar kuda itu," kata Ki Bodo kepada Gusti Ratu Putri. "Kuda itu dapat terbang, tak mungkin Gusti dapat mengejarnya." "Kuda itu adalah kelangananku, bagaimanapun aku harus mengejarnya," jawab Gusti Ratu Putri. "Serahkan saja tugas itu kepada hamba," kata Ki Bodo. "Hamba sanggup membawa kembali kuda itu ke keraton." "Tidak Ki, aku harus menangkap kuda itu," kata Gusti Putri sambil terus berlari. Sementara itu, kuda sembrani yang lolos dari kandang itu terus terbang ke arah selatan dan Gusti Ratu Putri lari sekencang-kencangnya mengejar kuda itu. Karena dipergunakan untuk berlari kencang mengejar kuda sembrani itu, maka gugurlah kandungan Gusti Ratu Putri. Tempat gugurnya kandungan Gusti Ratu Putri itu lalu dinamakan Banyu Tetes, terletak di Gunung Permo ini. Sebelah selatan Pleret, wilayah Kota Gede. Di tempat itu kemudian dibuatkan sebuah cungkup. Jadi cungkup yang terletak di Gunung Permoni itu bukanlah makam seseorang, melainkan tempat untuk menguburkan kandungan Gusti Ratu Putri yang gugur.
Saat Gusti Putri menyesali perbuatannya, tiba-tiba muncullah di hadapannya seorang wanita yang cantik jelita. Terkejutlah Gusti Ratu Putri menyaksikan kehadiran wanita yang sangat tiba-tiba itu. "Hai, siapakah kamu?" bertanya Gusti Ratu Putri dengan sangat terkejut. "Hamba mengetahui bahwa Gusti Ratu Putri mengejar-ngejar kuda sembrani itu," kata wanita yang berdiri di depan Gusti Ratu Putri. "Siapakah kau?" tanya Gusti Ratu Putri lagi. "Hamba sanggup menangkapnya dan mengembalikannya ke keraton, asal Gusti Ratu Putri bersedia mengabulkan permohonan hamba," kata wanita itu lagi. "Apapun yang kau minta akan kuberikan, asal kuda kesayanganku itu dapat kembali," kata Gusti Ratu Putri. "Baiklah kalau begitu," kata wanita itu. "Siapakah kau?" tanya Gusti Ratu Putri lagi. "Hamba itu Ratu Permoni," jawab wanita itu. "Sekarang saya harap Gusti Ratu Putri pulang ke keraton. Hamba akan mengantarkan kuda itu ke keraton." "Apakah yang kau minta untuk imbalan jerih payahmu itu?" tanya Gusti Ratu Putri. "Hamba ingin diperistri oleh Kanjeng Sultan Agung," jawab Ratu Permoni. Mendengar jawaban itu, tertegunlah Gusti Ratu Putri, tetapi sudah terlanjur beliau sudah menyanggupi. Pada waktu Gusti Ratu Putri kembali ke keraton, kuda sembrani kelanganan Baginda dan Gusti Ratu Putri ternyata telah sampai ke keraton. Sejak itu, maka Ratu Permoni atau Kanjeng Ratu Kidul menjadi istri Kanjeng Sultan Agung. Delapan, penampakan kuda terbang di Surabaya. Sebuah video yang telah beredar dan sempat viral ini memperlihatkan penampakan kuda yang berlari dan terbang di langit yang terlihat mendung. Menurut informasi yang beredar, penampakan kuda terbang ini terjadi di Surabaya, tepatnya di Terminal Bungurasi. Terdengar suara orang-orang yang berada di lokasi tampak heboh dan takjub melihat kejadian aneh ini. 7. Penampakan kuda terbang di Mekah, Arab Saudi. Sebuah peristiwa misterius terjadi beberapa tahun lalu di kota Mekah, Arab Saudi. Peristiwa aneh ini sempat membuat heboh yang melihatnya. Pada saat itu seseorang berhasil merekam kejadian misterius tersebut, yaitu penampakan seekor kuda terbang di atas langit saat badai sedang berlangsung dan disertai petir. Enam, penampakan kuda terbang di Korea. Di negara Korea sempat heboh dengan kemunculan sosok putih seperti kuda bersayap yang sedang terbang menembus awan. Peristiwa misterius ini sempat terekam kamera secara tidak sengaja. Penampakan kuda terbang ini terlihat samar, tapi cukup terlihat sosoknya seperti kuda dan mempunyai sayap. Lima, penampakan kuda terbang terekam CCTV di Indonesia. Sosok seperti kuda yang sedang terbang tertangkap kamera CCTV. Kejadian ini terjadi di Indonesia tapi tidak dijelaskan di daerah mana. Dalam rekaman video CCTV ini terlihat cuaca hujan badai sedang berlangsung. Ketika ada kilatan petir, tiba-tiba terlihat penampakan sosok seperti kuda yang sedang terbang di langit. Penampakan sosok kuda terbang itu terlihat dengan jelas saat cahaya kilatan petir menerangi langit.
4. Penampakan kuda terbang di Gaza, Palestina. Penampakan kuda terbang bersayap atau Pegasus ini terlihat di Palestina, tepatnya di langit Gaza. Kuda terbang itu tiba-tiba melintas saat terjadi pertempuran di udara. Diduga kuda terbang itu seperti sedang menghalau jet tempur dan roket yang terbang di langit Gaza. Peristiwa misterius ini tidak sengaja tertangkap oleh sebuah kamera video. Orang yang langsung menyaksikan kejadian ini merasa takjub dan ada yang menyuarakan takbir. Tiga. Penampakan 3 ekor kuda terbang di langit. Di dalam video ini tampak melintas 3 ekor kuda yang sedang terbang di langit. Masing-masing kuda terlihat ada penunggangnya. Kuda terbang ini kadang terlihat mengeluarkan kilatan cahaya seperti petir. Video yang diunggah oleh Jason Carlos ini tidak dijelaskan ada di daerah mana. Ada beberapa netizen mengatakan bahwa video itu animasi atau rekayasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa video itu asli. Dua. Penampakan kuda terbang di antara awan dan kilatan petir. Sebuah video penampakan Pegasus atau kuda terbang telah diunggah oleh seseorang. Video itu memperlihatkan ada sosok putih seperti kuda yang mempunyai sayap sedang terbang di antara awan. Kemunculan kuda terbang dalam video ini dalam kondisi cuaca badai yang dibarengi dengan kilatan petir. Satu. Penampakan kuda terbang Pegasus di Rusia. Kejadian serupa juga terjadi di Rusia. Saat seseorang sedang merekam pemandangan sebuah gunung dan pepohonan, tiba-tiba muncul sesuatu berwarna putih yang terbang di antara bukit dan pepohonan. Sosok tersebut terlihat seperti kuda berwarna putih yang memiliki sayap. Menurut dugaan, kuda berwarna putih itu adalah Pegasus, karena ditemukan juga jejak kaki yang tak biasa di daerah itu. Jejak kaki yang ditemukan di lokasi penampakan kuda terbang itu, mirip seperti jejak kaki kuda.